Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Hendra Pratisno Jati Soleh Mutakin. Saya mahasiswa S2 Pendidikan Dasar Undiksa. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Perspektif Global, yaitu tentang chapter report. Judulnya adalah Pendidikan dan Pembelajaran dalam Perspektif Global. Globalisasi merupakan kata yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, dapat didefinisikan bahwa globalisasi adalah suatu proses di mana berbagai peristiwa, keputusan dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi bagi berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia lain. Kehadiran globalisasi ini tentu membawa pengaruh terhadap berbagai lini kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Salah satu buku yang dapat menjadi referensi terkait dengan pengaruh globalisasi adalah buku karangan dari Dr. Andes Suyahman yang berjudul Pendidikan dalam Perspektif Global. Buku ini diterbitkan tahun 2020. Adapun bab yang menjadi acuan atau kami ulas pada kali ini adalah bab 3. Identitasnya, judulnya adalah Pendidikan dalam Perspektif Global. Bab yang dilaporkan adalah bab 3. Pendidikan dan Pembelajaran dalam Perspektif Global. Penulisnya adalah Dr. Andes Suyahman. Penerbitnya adalah Lakeisa. Identitasnya. Kemudian kita lanjut pada bab 2 tentang ringkasan bab. Bab 3 dalam buku berjudul Pendidikan dan Perspektif Global memaparkan pembahasan berkaitan dengan pembelajaran dalam perspektif global. Ringkasannya adalah sebagai berikut. Terdapat 5 poin penting. Yang pertama adalah karakteristik pendidikan global. Pendidikan global merupakan upaya untuk menanamkan suatu pandangan tentang dunia kepada siswa dengan menekankan pada saling keterkaitan antar budaya, umat manusia, dan kondisi planet bumi. Tujuan pendidikan global adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk hidup secara efektif dalam dunia yang sumber daya alamnya semakin menipis dan ditandai oleh keragaman etnis, pluralisme, dan budaya yang semakin saling ketergantungan. Adanya saling ketergantungan antar bangsa ini menimbulkan bentuk-bentuk kerjasama di segala bidang, sekaligus menimbulkan berbagai persaingan dan konflik. Kehidupan manusia di era global telah terbawa pada arus yang mengharuskan kita mengubah cara pandang terhadap diri kita sendiri maupun cara pandang kita terhadap orang lain. Globalisasi telah menuntut setiap warga negara dunia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena dalam era globalisasi seperti hanya manusia berkualitaslah yang dapat bertahan atau tetap eksis. Kemudian pada poin yang kedua terkait materi pendidikan global. Dalam bukunya, Willard M. Knight mengemukakan bahwa isi pendidikan global dirumuskan dari realitas sejarah dan kondisi saat ini yang menggambarkan dan menunjukkan dunia sebagai masyarakat global. Terdapat beberapa kajian esensial yang terdapat dalam buku ini. Yang pertama adalah kajian tentang nilai manusia. Dalam pendidikan global, kita tertarik dengan nilai-nilai manusia universal yang melampaui identitas kelompok dan perbedaan nilai-nilai yang menentukan keanggotaan kelompok dan memberikan kontribusi terhadap pandangan dunia dan perspektif kita yang unik. Kemudian di dalam hal tersebut terdapat 2 nilai. Yang pertama adalah nilai universal. Nilai ini berasal dari keragaman tradisi budaya nasional dan nilai-nilai agama. Kemudian yang kedua adalah perbedaan nilai manusia. Dalam perspektif global, seharusnya kita memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengenal dan memahami keragaman masyarakat dunia. Kemudian kajian yang kedua adalah tentang sistem global. Untuk membantu para siswa memahami secara mendalam hakikat saling ketergantungan ini, maka materi pembelajarannya harus dikaitkan dengan kajian sistem global di bidang ekonomi, politik, ekologi, teknologi, sejalan dengan tempat di lingkungan mana mereka hidup. Nah, di sistem ekonomi, pendidikan global akan membantu siswa memandang dirinya sebagai pelaku ekonomi dalam ekonomi global ini. Kemudian, pada sistem politik global, peristiwa dunia saat ini menunjukkan adanya saling ketergantungan dalam aktivitas politik. Kemudian pada sistem ekonomi,
pendidikan global akan membantu para siswa menunjukkan bahwa dirinya itu adalah bagian dari kehidupan di bumi. Kemudian menjadikannya sebagai tempat yang istimewa bagi dirinya dan melakukan tindakan secara individu setelah berpikir dalam sistem ekologi yang menyeluruh. Kemudian pada sistem teknologi, kajian teknologi akan sangat memungkinkan para siswa untuk memahami kecepatan transformasi dunia terhadap masyarakat global. Siswa akan mampu melakukan eksplorasi cabang-cabang transformasi pada masyarakat dan budaya dunia luar. Kemudian, kajian yang ketiga adalah tentang masalah dan isu-isu global. Setiap hari, sebagian dari hidup kita dibombardir oleh masalah-masalah dan isu internasional. Para siswa harus mengetahui bagaimana mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masalah-masalah isu ini, sehingga mereka berhak mengetahui bagaimana mereka dapat menjadi bagian dari isu-isu dan masalah global, dan bagaimana mereka memberikan kontribusi dalam penyelesaian ini. Terdapat 4 kategori dalam isu-isu global ini. Yang pertama adalah isu perdamaian dan keamanan. Kemudian isu-isu pembangunan. Yang selanjutnya isu-isu tentang lingkungan. Dan yang terakhir adalah isu-isu tentang hak asasi manusia. Yang keempat adalah kajian sejarah hubungan antara bangsa dan saling ketergantungan. Perspektif sejarah yang meliputi evolusi nilai-nilai kemanusiaan yang berbeda dan yang universal, pembangunan sejarah sistem global kontemporer, dan kondisi sebab-sebab dari isu dan masalah-masalah global saat ini merupakan fondasi bagi pendidikan global. Semua bagian ini dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran IPS, sehingga tuntutan untuk proses belajar mengajar akan betul bersifat global. Sehingga nanti para guru IPS dituntut untuk mempersiapkan diri dalam kemampuan wawasan global, sehingga dapat menyesuaikan dengan kurikulum maupun kondisi di masa depan, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian kajian yang ketiga dalam buku ini adalah tentang metode pengajaran global. Pendidikan global merupakan suatu studi untuk membantu para siswa belajar menjadi warga negara dunia. Pendidikan global berusaha menyadarkan para peserta didik agar mempunyai perspektif terhadap masyarakat lain dan budayanya. Kemudian terdapat beberapa karakteristik program pendidikan global. Yang pertama adalah bahan-bahan pengajaran bersifat akurat dan tidak mengandung hal-hal yang stereotip atau klise. Kemudian yang kedua, kebiasaan manusia dalam menerima keragaman. Yang ketiga, saling ketergantungan hubungan antar manusia. Yang keempat, tanggung jawab manusia pada masa depan tetap tidak melakukan propaganda menurut pandangannya sendiri. Yang kelima, tantangan global disajikan sebagai arena yang menarik bagi siswa. Itulah metode atau cara pengajaran global. Selanjutnya adalah pengorganisasian pengalaman belajar pendidikan global. Dalam buku ini dijelaskan bahwa belajar melalui pendidikan global dapat diintegrasikan melalui pendidikan IPS dengan berbagai cara. Yang pertama adalah melalui monokultural. Pendidikan ini merupakan pengkajian yang mendalam tentang suatu budaya. Tujuannya adalah membantu siswa agar lebih peduli terhadap masyarakat lain. Yang kedua dapat dilakukan melalui pengalaman. Pendekatan pengalaman atau experience cenderung untuk tidak memperhatikan anggota satu kelompok masyarakat, melainkan bagaimana peristiwa yang pernah dialami itu mempengaruhi sikap dan perilakunya. Yang ketiga dapat dilakukan melalui studi kasus. Pendekatan ini melibatkan para siswa dalam studi tentang satu atau lebih aspek budaya, tetapi tetap mengandung hal-hal yang unik. Yang keempat adalah melalui kontribusi. Pendekatan ini menekankan pada apa saja kontribusi bangsa lain terhadap budaya kita. Yang kelima adalah melalui antarkultural. Pendekatan ini melibatkan para siswa dalam belajar dengan membantu mereka membandingkan dan mengkontraskan bagaimana budaya yang beraneka ragam itu dapat menjawab isu-isu yang muncul. Dan yang terakhir adalah melalui perorangan. Guru dapat menggunakan media, global, peta, dan foto hasil karya orang lain dalam menjelaskan pembelajaran. Kajian yang terakhir, yang kelima adalah kajian budaya lokal pada kurikulum IPS dan perspektif global. Kajian budaya lokal merupakan langkah penting dalam
implementasi kurikulum IPS guna menyiapkan para peserta didik di sekolah agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam era globalisasi ini. Unsur-unsur budaya lokal dapat diseleksi dan dikaji lebih jauh untuk menumbuhkan perspektif global. Budaya lokal yang dimaksud adalah unsur-unsur seperti nilai, sikap, dan perilaku, keyakinan, dan anggapan umum yang menyebar di kalangan masyarakat pada sebuah negara. Menginjak pada bab 3 yaitu pembahasan. Terkait pembahasan, buku yang kami baca ini, bahasa yang digunakan dalam pengemasan sudah sangat komunikatif, sehingga tidak sulit untuk memahami dan mencerna maknanya. Untuk materi sudah cukup luas dan lengkap, serta sudah disampaikan secara sistematis. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah karakteristik pendidikan global. Pada bagian awal bab 3 dari buku ini memaparkan tentang definisi secara umum tentang pendidikan global. Dikatakan bahwa pendidikan global merupakan upaya untuk menanamkan suatu pandangan tentang dunia kepada para siswa dengan menekankan saling keterkaitan antar budaya, umat manusia, dan kondisi planet bumi. Selaras dengan apa yang disampaikan dalam buku, sumber lain yang dikemukakan oleh Willy menyebutkan bahwa pendidikan global merupakan upaya sistematis untuk membentuk wawasan dan perspektif para siswa. Karena melalui pendidikan global, para siswa dibekali materi yang bersifat utuh dan menyeluruh yang berkaitan dengan masalah global. Dari kedua paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan global adalah suatu pendidikan yang berusaha untuk meningkatkan kesadaran siswa bahwa mereka hidup dan berada pada suatu area global dan saling berkaitan. Oleh karena itu, siswa perlu diberikan informasi tentang keadaan dan sistem global. Pembahasan selanjutnya dalam buku ini adalah mengenai tujuan pendidikan global. Disebutkan bahwa tujuan pendidikan global adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk hidup secara efektif dalam dunia yang sumber daya alamnya semakin menipis. Kemudian, kita bandingkan dengan buku lain secara lebih rinci, disebutkan bahwa tujuan pendidikan global adalah memberikan pengalaman yang mengurangi rasa kedaerahan dan kesukuan. Kemudian memberikan pengalaman dan mempersiapkan siswa untuk mendekatkan diri dengan keragaman global. Dan pendidikan global memberikan pengalaman tentang mengajar siswa untuk berpikir tentang mereka sendiri sebagai individu, sebagai warga satu bangsa, dan sebagai anggota dari masyarakat manusia secara keseluruhan. Berdasarkan kedua tujuan yang telah dipaparkan di atas, terdapat perbedaan dalam menyebutkan tujuan pendidikan global. Pada buku pertama, penekanan tujuan pendidikan global adalah pada usaha untuk mengembangkan kemampuan siswa terkait dengan keadaan sumber daya alam yang semakin menipis di tengah keberagaman dan pluralisme yang ada. Sedangkan pada buku yang kedua memberi penekanan terhadap upaya dalam menanamkan pada diri siswa untuk menerima keberagaman yang ada. Namun secara garis besar dapat penulis simpulkan bahwa tujuan pendidikan dari kedua buku itu memiliki kesamaan, yaitu sama-sama untuk mempersiapkan siswa supaya mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dan menerima keberagaman yang ada. Lebih lanjut dijelaskan dalam buku ini bahwa akibat dari perkembangan teknologi yang diiringi pula oleh munculnya permasalahan telah menimbulkan adanya kontak atau singgungan budaya antar bangsa. Peristiwa inilah yang disebut dengan proses globalisasi yang berpengaruh pula terhadap proses pendidikan. Hal senada dengan yang diungkapkan dalam buku ini juga diungkapkan dalam buku lain, bahwa proses globalisasi akan melahirkan kesadaran global, di mana manusia saat ini merasa satu dengan lainnya, saling ketergantungan dan saling membutuhkan, sehingga memberi dan saling membantu. Hal ini dimungkinkan oleh kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi yang demikian cepat sehingga dapat menyatukan umat manusia. Dari kedua pemaparan buku tersebut sangat jelas sekali bahwa disebutkan bahwa penyebab terjadinya globalisasi adalah karena adanya perkembangan atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, dalam buku ini disebutkan bahwa era globalisasi mengharuskan adanya perubahan dalam mengajar, antara lain dengan lebih memperhatikan keragaman
keragaman nilai-nilai budaya, nilai-nilai manusia yang universal, serta sistem-sistem dan isu global, dan keterkaitan dengan masyarakat dunia dan sejarah global. Hal senada juga disebutkan oleh Richardin dalam buku lain yang menyatakan bahwa kita harus meningkatkan kualitas bangsa kita sehingga dapat melakukan berbagai perubahan dan inovasi. Dan ini menjadi tanggung jawab pendidikan. Pendidikan harus dengan cepat mengantisipasi gelombang globalisasi ini. Kedua buku ini memiliki kesamaan terkait strategi dalam menghadapi globalisasi, yaitu dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Globalisasi telah menuntut setiap warga di dunia ini untuk dapat meningkatkan kualitas SDM-nya. Karena dalam era globalisasi seperti saat ini, hanya manusia yang berkualitaslah yang akan dapat bertahan atau tetap eksis. Lanjut pada materi pendidikan global. Pada buku ini dijelaskan bahwa isi pendidikan global diperoleh dari realitas sejarah dan kondisi saat ini yang menggambarkan dan menunjukkan dunia sebagai masyarakat global. Secara garis besar, terdapat unsur kajian yang dianggap esensial dan mendasar bagi pendidikan global, yaitu kajian tentang nilai manusia, sistem global, masalah dan isu global, dan kajian sejarah hubungan antar bangsa dan saling ketergantungan. Pada buku lain, secara lebih spesifik disebutkan bahwa materi pendidikan global diberikan dengan nuansa IPS, yang artinya dalam pembahasannya banyak berkaitan dengan materi IPS. Lebih lanjut dijelaskan bahwa suatu fenomena dalam kehidupan tidak hanya dapat dipandang dari satu bidang ilmu saja, akan tetapi saling berkaitan dengan berbagai ilmu lainnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat perbedaan sudut pandang dari kedua buku. Pada buku pertama, pembahasannya secara umum dan luas, sedangkan pada buku kedua, pembahasan dan materi mengarah pada muatan pelajaran yang lebih spesifik. Namun tetap ada kesamaannya, yaitu mengkaji tentang hubungan manusia dengan lingkungannya, baik lokal maupun internasional. Terkait dengan pembahasan yang dijabarkan pada buku ini mengenai materi pendidikan global dijabarkan secara ringkas sebagai berikut. Terdapat 4 kajian, yaitu kajian tentang manusia, kajian tentang sistem global, kajian mengenai masalah-masalah dan isu global, dan kajian sejarah hubungan antar bangsa dan saling ketergantungan. Kemudian pada buku lain terkait materi pendidikan global dijabarkan berdasarkan muatan pelajaran, sehingga lebih spesifik terlihat dengan muatan IPS sebagai muatan utamanya. Pada bagian ini dikembangkan menjadi beberapa disiplin ilmu. Yang pertama adalah perspektif global dari visi geografi, sejarah, dan ekonomi. Yang kedua, perspektif global dari visi politik, sosiologi, dan antropologi. Kemudian yang ketiga, perspektif global dari iptek, transportasi, komunikasi, dan internasional. Dari kedua pemaparan di atas sangat terlihat jelas perbedaan gaya pemaparan dalam masing-masing buku. Pada buku pertama, pemaparan dikelompokkan berdasarkan bidang kajian yang luas dan menyeluruh. Sedangkan pada buku pembanding, pemaparannya lebih dibuat spesifik dan rinci. Akan tetapi, masih tetap terdapat garis merah yang dapat ditarik dari kedua jenis pemaparan tersebut, yaitu kedua buku sama-sama menjadikan IPS sebagai dasar atau landasan dalam membelajarkan pendidikan global pada siswa. Pada bagian yang C tentang metode pengajaran global, pada buku ini dijelaskan bahwa pendidikan global merupakan suatu studi untuk membantu para siswa menjadi warga negara dunia serta menyadarkan para peserta didik agar mempunyai perspektif terhadap masyarakat lain dan budayanya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa karakteristik program pendidikan global yang baik berisi tentang bahan pengajaran yang bersifat akurat dan tidak mengandung hal-hal stereotip, kebiasaan manusia menerima keragaman dan tantangan global disajikan sebagai arena yang menarik bagi siswa. Sedangkan pada buku pembanding secara lebih spesifik ditunjukkan cara atau metode dalam pengajaran pendidikan global, yaitu pada pembelajaran IPS. Khususnya pada konteks perspektif global, sumber dan media pembelajaran utama adalah kehidupan manusia atau masyarakat yang nyata. Sejalan dengan perkembangan iptek, multimedia hasil kemajuan teknologi yang meliputi media cetak, elektronik maupun sumber lain yang lebih membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna. Dengan menggunakan panduan pada buku kedua ini, maka penulis merasa seorang guru merasa lebih terbantu dalam
isi dari materi yang disampaikan daripada penjelasan pada buku pertama yang terkesan mengambang di atas pikiran penulis. Kemudian bagian yang D, pengorganisasian pengalaman belajar pendidikan global. Terdapat 6 strategi dalam pengorganisasian yang dapat dilakukan dalam pengorganisasian pengalaman pendidikan global yang dipaparkan dalam buku ini, yaitu melalui monokultural, pengalaman, studi kasus, kontribusi, antarkultural, dan perorangan. Paparan yang sudah dijelaskan pada buku ini sudah sangat jelas sehingga mudah dipahami berbagai jenis metode tersebut. Sedangkan pada buku pembanding disebutkan bahwa strategi pembinaan konsep terdapat 3 cara. Yang pertama adalah membuat daftar, mengelompokkan, dan membuat label. Kemudian yang kedua, mengalami, berhipotesis, dan pengujian. Yang ketiga, memperkenalkan, contoh, dan bukan contoh. Dari kedua pemaparan buku ini terdapat perbedaan dalam menjelaskan tentang bagaimana strategi dalam pengorganisasian materi pendidikan global dalam pendidikan IPS. Namun, jika kita kaji lebih dalam, sebenarnya strategi yang digunakan adalah sama, akan tetapi berbeda pada pengemasannya. Contohnya pada buku pertama, salah satu strategi yang digunakan adalah melalui studi kasus. Hal ini sama saja dengan dipaparkan pada buku kedua, yaitu melakukan kegiatan mengalami, yang nantinya itu akan dikembangkan menjadi sebuah hipotesis, lalu pengujian hipotesis, dan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Yang kelima adalah kajian budaya lokal pada kurikulum IPS dalam perspektif global. Di buku ini dijelaskan bahwa unsur-unsur budaya lokal bisa diseleksi dan dikaji lebih lanjut untuk menumbuhkan perspektif global. Budaya lokal yang dimaksud adalah unsur-unsur seperti nilai sikap, perilaku, dan keyakinan, serta anggapan umum yang menyebar di kalangan masyarakat pada sebuah negara. Pada buku pembanding terkait budaya lokal hanya sedikit disinggung. Berikut beberapa yang dapat penulis temukan. Perspektif global mencakup 2 sisi, yaitu kesadaran dan wawasan. Untuk mendukung kesadaran dan wawasan kita diperlukan adanya landasan, yaitu budaya lokal yang tercermin dalam sikap nasionalisme, norma dan agama, serta nilai budaya bangsa. Melalui sejarah dan budaya, maka akan terbentuk wawasan kebangsaan. Selain itu, anak didik perlu dibekali dengan pemahaman dan pengetahuan yang cukup untuk menyeleksi budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya lokal kita. Berdasarkan pemaparan kedua buku ini, dapat terlihat bahwa buku pertama menjabarkan posisi budaya lokal sangat rinci dan jelas, sedangkan pada buku pembanding, pemaparannya hanya seputar kegiatan menyeleksi budaya lokal yang tidak sesuai dengan budaya kita, budaya lokal. Kemudian menginjak pada bab 4 tentang buku pembanding. Buku pembanding yang penulis gunakan adalah buku terbitan Universitas Terbuka yang berjudul Perspektif Global yang diterbitkan tahun 2016. Buku ini merupakan modul yang digunakan oleh mahasiswa PGSD Universitas Terbuka pada mata kuliah yang sama dengan nama modul ini, yaitu Perspektif Global. Di dalamnya terdapat 6 modul yang membahas secara spesifik tentang perspektif global. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya terima kasih.